Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan. Bermula sekalian rukun sembahyang itu wajib diketahui oleh tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ini maknanya balik dan berakal. Itu 13 perkara. Ada 13. Pertama, niat. Dan kedua, berdiri betul atas orang yang tiada uzur. Kalau tidak ada uzur, maka wajib berdiri betul. Dan ketiga, takbiratul ihram. Dan keempat, membaca Fatihah. Dan kelima, rukuk. Dan keenam, i'tidal. Dan ketujuh, sujud. Dan kedelapan, duduk antara dua sujud. Dan kesembilan, duduk tahiyat akhir. Dan kesepuluh, membaca tahiyat akhir. Dan kesebelas, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat akhir. Dan ke-12, salam yang pertama. Dan ke-13, tertib. Arti tertib itu mendahulukan yang didahulukan dan kemudiankan atau mendudiakan yang kemudian, seperti yang tersebut ini, kemudian seperti yang tersebut ini, habis titik. Kemudian bermula segala rukun yang 13 itu terbahagi atas 3 bahagi. Ya, jadi yang 13 itu pulang asalnya 13. Pecah pulang jadi 3. Pertama, rukun qalbi namanya. Kedua, rukun qauli. Dan ketiga, rukun fi'li. Adapun rukun qalbi itu 2 perkara. Pulang. Yang 3 ini pecah jadi yang 13 ini pecah jadi 3. Yang 3 pulang pecah pulang. Rukun qalbi ada 2. Pertama niat, yang kedua tertib. Adapun rukun qauli itu 5 perkara. Yang rukun qaulinya 5. Maksud rukun qalbi ini rukun yang dilakukan oleh hati. Adapun rukun qauli ini rukun yang dilakukan oleh mulut, yaitu pertama takbiratul ihram, yaitu kata-kata Allahu Akbar. Dan kedua, membaca Al-Fatihah. Jadi itu termasuk rukun qauli yang diucapkan. Dan ketiga, membaca tahiyat akhir. Dan keempat, membaca salawat akan Nabi di dalam tahiyat akhir. Dan kelima, salam yang pertama itu termasuk rukun qauli. Adapun rukun fi'li, rukun perbuatan, itu 6 perkara. Pertama, berdiri betul. Dan kedua, rukuk. Dan ketiga, i'tidal. Dan keempat, sujud. Dan kelima, duduk antara 2 sujud. Dan keenam, duduk pada tahiyat akhir. Kemudian maka bahagi yang 3 itu hendaklah diketahui oleh orang yang sembahyang akan sekalian perbuatan lidah, rukun qauli, dan perbuatan anggota, rukun fi'li. Sekali lagi, mana tadi? Maka bahagi yang 3 itu, rukun fi'li, rukun qauli, dan rukun qalbi itu hendaklah diketahui oleh orang yang sembahyang akan sekalian perbuatan lidah,
dan perbuatan anggota. Itu harus tahu kita mana yang fardu, mana yang sunat. Adapun rukun yang 13 itu hendaklah dibahagi oleh orang yang sembahyang kepada 3 bahagi. Pertama, ilmu. Kedua, sama. Ini ilmu tahu. Pertama harus tahu dulu rukun yang 13 itu. Yang kedua, harus didengar sama. Yang ketiga, basar melihat. Maka rukun kalbi itu digantungkan kepada ilmu Allah Ta'ala. Jadi maaf ya, yang 13 rukun tadi itu dibahagi oleh orang yang sembahyang kepada 3. Ada namanya ilmu tahu, ada namanya sama mendengar, ada yang namanya ketiga basar melihat. Rukun kalbi yang dilakukan oleh hati itu digantungkan kepada ilmu Allah, sebab sekalian perbuatan hati itu diketahui ilmu Allah. Adapun rukun kauli, rukun ucapan itu digantungkan kepada sama Allah, maha mendengar Allah, sebab sekalian perbuatan lidah didengar Allah Ta'ala juga. Dan rukun fi'li itu digantungkan kepada basar atau maha melihat Allah, penglihatan Allah, sebab sekalian perbuatan anggota kita dilihat basar Allah Ta'ala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat. Kemudian daripada sesudah diketahui rukun yang 13 itu, dan jika ada sembahyang itu fardu, maka hendaklah dihimpunkan rukun yang 13 itu kepada qasad. Satu, aku berniat, akunya sengaja aku. Ta'arud itu fardu, menyatakan kefarduannya. Ta'yin itu sembahyangnya zuhur, asar, maghrib atau isya. Arti qasad itu menyahaja sekalian perbuatan sembahyang, yakni rukun yang 13 itu supaya keluarlah perbuatan yang lain daripada sembahyang. Jadi bujur-bujur aku sembahyang, jadi pekerjaan yang dilakukan itu memang pekerjaan sembahyang. Dan arti ta'arud itu menyebutkan fardu supaya keluarlah sembahyang sunat. Jadi ketika kita mengatakan aku sembahyang fardu, itu sembahyang sunat keluar. Dan arti ta'yin itu yaitu menyebutkan waktunya seperti zuhur dan asar atau maghrib atau isya atau subuh. Karena waktu itu hurufnya 5. Pertama alif, kedua lam, ketiga ha, keempat mim, keempat mim, ini 4 mim, dan kelima dal, yaitu tempat keluar waktu yang 5 itu alhamdu, alif, lam, ha, mim, dal. Jadi ketika kita membaca alhamdu itu ini tempat keluar waktu. Sebab huruf alhamdu itu hurufnya kemudian daripada sebab huruf alhamdu itu hurufnya alhamdu alif, lam, ha, mim, dal. Kemudian daripada itu maka hendaklah dipersertakan qasad ta'arud ta'yin itu daripada alif Allahu Akbar, lalu kepada akhirnya yaitu ra akbar. Inilah yang dimuktamadkan Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli di dalam Tuhfah dan Nihayah. Dan jikalau tiada kuasa ia memasukkan qasad ta'arud ta'yin tadi, ketika ia mengucapkan Allahu Akbar langsung masuk qasad ta'arud ta'yin, maka jasidin jikalau tiada kuasa ia maka hendaklah dipersertakan qasad ta'arud ta'yin itu daripada alif Allah, nih alif Allah Akbar, alif Allahu Akbar itu. Demikianlah kata Imam Haramain dan Imam Rafi'i. Jadi ada khilafiyah. Kalau memakai pendapat Imam Haramain dan Imam Rafi'i agak mudah sedikit. Dan sekalian ulama yang mengikutkan imam yang dua itu berkata
Syibri al-Malusi Amlusi di dalam Hasyiah Nihaya. Ini cari nanti ya. Shibra al-Malusi, Shibra Amlusi di Hasyiah Nihaya, katanya memadalah atau cukuplah mempesertakan atau apa namanya? Mempersertakan itu membarengkan ya. Qasad ta'allut tayin itu pada awal takbiratul ihram atau pada pertengahannya bisa, bila kita kadang mampu di awal, di tengah, atau pada akhirnya ketika kita mengucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, Akbar. Jadi kita ketika Allahu Akbar bisa di awal sini, di ketika Allah masukkan kasat ta'in, atau di pertengahan kalimat Allahu Akbar, atau bisa juga di akhirnya, asal belum keluar dari kata barnya. Atau di pada akhirnya, barang mana satu suku daripada takbir itu, demikiannya yang ya demikian disebutkan oleh Syekh Al-Hifni, dan ia mengambil daripada Syekh Al-Mansuri Tufi, dan ia mengambil daripada Syekh Syubri, dan ia mengambil daripada Syekh Muhammad Ramli. Jadi silakan cari nama-nama ini ya, karena nama orang bisa salah baca ini. Dan dapat Ramli, maksudnya Imam Syekh Muhammad Ramli ini itu kembali daripada kataan yang di dalam Nihayah, dan ia mengambil daripada Syekh Al-Islam, dan berkata Syekh Tufi itu inilah muqaranah namanya. Muqaranah ini berbarengan, membarengi, mempasakan. Ini sesuai maksudnya. Inilah muqaranah, inilah yang sesuai pada mazhab imam kita Syafi'i. Bersalahan imam tiga, maka mazhab imam yang tiga itu dipadakkan atau dicukupkan pada muqaranah, berbarengan itu dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Kalau mazhab yang tiga boleh sebelum Allahu Akbar itu berniat. Itu menurut mazhab yang tiga. Dan jika ada, wallahu ta'ala nuh, ini nanti kita bahas masalah sembahyang sunat. Wallahu ta'ala nuh.